Assalamualaikum, jumpa lagi Besti. Kali ini kita mau sharing bagaimana kita mempersiapkan kerjaan yang warnanya putih. Oke, unit yang kita kerjakan si Honda Jazz RS tahun sekitaran 2013 ya kalau tidak salah. Ini dia warnanya putih, ada mutiara atau ada seraliknya. Kerjaan kali ini keliling body dengan atap atau genteng ya. Gentengnya ndak ikut, jadi muter mulai bumper depan, lambung kanan, lambung kiri, dan juga bagian belakang. Nah, kira-kira biar nanti kita dapat hasil kerjaan yang optimal dengan efisiensi bahan baku seoptimal mungkin, prosesnya kayak gimana? Yuk kita obrolin lebih lanjut. Oke, waktu kita nembak cat, kalau dasaran atau warna di bawah catnya senada dengan warna yang kita tembakkan, tentunya nanti kita akan bisa berhemat bahan baku cat yang kita pakai. Karenanya ketika kita menjumpai kerjaan warna putih, akan kita pilih epoksi yang warnanya cenderung mendekati putih, atau kalau memungkinkan kita pilih yang warnanya putih. Karenanya untuk acara kali ini si Autoglue PR430 jadi pilihan kami. Kenapa? Karena surfacer ini atau epoksi untuk di atas dempul ini warnanya meski di kaleng tertulis grey abu-abu, tapi prakteknya waktu kita tembakkan si PR430 ini cenderung menuju putih, jadi abu-abu yang terang banget. Kalau dipakai untuk epoksi di kerjaan yang warnanya putih macam begini kami suka. Jadi nanti pas kita nembak cat bisa hanya 2 lapis atau mungkin 2 lapis ditambah sawur tipis sudah bakal siap untuk naik clear coat. Perlu teman-teman perhatikan ketika pakai si PR430 ini, idealnya waktu nuang ke spregan pakai disaring. Kalau misal tabung spregannya tidak ada saringannya. Kenapa? Karena kadang si PR430 ini meski sudah diaduk, dia ada beberapa butiran yang nanti waktu ditembakkan masih terlihat kasar. Pemakaian thinner juga jangan terlalu banyak, ya kira-kira 413 sampai 414. 4 induk atau 4 epoksi, 1 hardener, dan 3 thinner atau 4 thinner maksimal. Thinner yang dipakai jangan thinner spesial atau jangan thinner yang terlalu cepat kering karena akan bikin hasil tembakan berdebu. Minimal pakai thinner PU eceran seperti yang kita pakai kali ini. Kemudian nembaknya di lapis awal hendaknya jangan langsung tebel, tapi sawur-sawur tipis-tipis dulu, macam yang teman-teman lihat saat ini. Kenapa? Kalau si PR430 ini kita aplikasikan langsung tebel di lapis awal, biasanya nanti di bagian tepian dempul atau di bagian ujung sambungan antara dempul dengan cat lama, dia akan muncul pulau, bahkan rawan muncul keriting. Jadi si 430 nya Autoglue ini dia cepat kering banget, partikelnya lembut, tapi kalau tidak dikasih thinner PU dia bakal kasar hasil tembakannya. Nah, karena dikasih thinner PU ini mungkin ya versi kami yang bikin resiko muncul pulau di tepian dempulan atau di sambungan antara bagian yang kita dempul dengan cat lama, dia rawan muncul pulau atau bahkan keriting. Solusinya ya kita tembak tipis-tipis dulu macam kayak begini. Berikutnya setelah acara tembak sawur, hendaknya kita tunggu hingga relatif cukup kering ya, setidaknya 5 menitan lah kalau di cuaca siang, atau sampai dia terlihat ngedop banget seperti yang teman-teman lihat saat ini. Ini hasil tembakan sawur yang pertama tadi, sudah tidak ada bagian yang terlihat macam ada
kilap karena basah. Jadi dia sudah terlihat cukup kering. Lanjut di lapis kedua kita bisa tembak dengan mode yang cukup basah tapi jangan over. Sekali lagi si PR430 ini kalau kita nembaknya over, apalagi tinernya lebih dari 414, dia bakal resiko banget bikin panel di area sambungan dempulan dengan cat lama muncul pulau. Minimal dia bakal gampang banget muncul pulau kalau aplikasinya langsung model geradak jaya basah kuyup jeras jeros ngono besti. Lalu lapisan yang ideal kita tembak berapa kali? Apakah misal di lapis pertama tembak sawur, kemudian lapis kedua tembak basah sudah cukup? Ini tergantung banget dengan spregan yang dipakai. Jadi misal teman-teman pakai spregan full size nozzle 1,7 atau 1,8, pokoknya nozzle gede, yang ketika kita tembakkan di sekali lapis itu, sekali tembak, tentunya dia mampu menghadirkan bil film atau lapisan yang lebih tebal dibanding spregan yang misal macam kita pakai kali ini CF75 nozzle 1,5. Nah, dengan nozzle 18 tentunya hasil tembakan lebih tebal. Nah, kalau misal kita pakai CF75an begini nozzle 1,5, ya idealnya versi kami akan butuh selapis di awal yang di sawur tipis, kemudian selapis lagi yang tebel di lapis yang kedua macam ini, kemudian nanti tunggu jeda lebih lama, ya sekitaran 8 menit atau bahkan 10 menit, biar tembakan yang lapis kedua yang cukup basah tadi dia sudah cukup kering. Kemudian lanjut di lapis ketiga kita tembak basah lagi macam di lapis kedua ini, nanti bakal sudah cukup. Kenapa kita nembak sampai sawur basah dan basah? Karena bisa jadi amplasan di dempulnya masih ada yang cukup dalam. Dengan lapisan epoksi yang cukup tebal ideal, nanti baretan-baretan amplas yang masih dalam itu atau mungkin masih ada lubang-lubang jarum akan tertutup dengan cukup bagus. Kemudian berikutnya si PR430 ini kan empuk banget dia. Waktu di amplas meski hanya pakai grade 600 atau bahkan 800 gampang banget botak atau kehabisan hingga dempulnya tampil lagi. Nah, makanya kita butuh lapisan yang cukup tebal ideal. Macam sawur di lapis pertama, kemudian basah dan basah di lapis kedua dan ketiga. Nah, ini hasil perjuangan persiapan panel dengan ditembak pakai Auto Glue PR430 PU Surfacer. Setelah kita amplas, kita dapat lapisan epoksi yang warnanya cenderung ke arah putih. Jadi versi kami untuk kerjaan yang warna putih begini, kalau dikasih surfacer atau dikasih epoksi yang warnanya terang banget macam begini, akan bisa menghemat pemakaian catnya. Karena sekali tembak nanti warna epoksinya akan tinggal sedikit saja terlihat. Bahkan sangat mungkin nanti kita nembak catnya hanya butuh 2 lapis dan sudah bisa lanjut untuk ditimpa seralik. Oke, untuk detail bagaimana kita nembak cat dan seraliknya sampai nanti nembak clear coatnya kita obrolin di video lanjutannya ya besti. Persiapan panel, videonya, obrolannya cukup sekian dulu. Semoga yang sedikit ini bisa ada guna dan manfaatnya. Jumpa lagi di next kesempatan, lanjut di video berikutnya. Stay tune yo. Ojo lali karo ngeremus gorengan. Tapi nek wis bar buka baratan maghrib. Oke besti, sekian dulu. Assalamualaikum.